dengan NIM 2405070122 dari Prodi Teknik Kimia. Ya, pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat definisi makalah ilmiah, yaitu makalah ilmiah adalah karya tulis yang membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil studi ilmiah dan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya ditulis oleh mahasiswa atau pelajar sebagai laporan hasil tugas sekolah atau perguruan tinggi. Penulisan karya ilmiah juga berdasarkan pada penelitian atau studi literatur yang memiliki tujuan untuk menyebarkan pengetahuan baru atau mengonfirmasi hipotesis. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami langkah-langkah penulisan dan juga menguasai format umum dan komponen yang ada. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firly Nahda dengan NIM 24050070056. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia. Selanjutnya ada struktur pada makalah ilmiah. Nah, struktur pada makalah ilmiah itu ada 7, yaitu yang pertama ada judul yang berisinya itu deskriptif dan ringkas, mencerminkan isi makalah. Selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak itu merupakan gambaran singkat dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisikan latar belakang, penelitian, dan rumusan masalah. Nah, yang keempat itu ada metode penelitian, yaitu penjelasan mengenai metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu isinya itu adalah data yang ditemukan serta analisis terhadap data. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisikan ringkasan temuan utama dan saran atau implikasi lebih lanjut. Dan yang terakhir itu ada daftar pustaka, yaitu daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada yang kita harus perhatikan dalam penulisan pada makalah ilmiah, yaitu bahasanya. Gunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar serta hindari bahasa yang penuh konotasi. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan plagiarismenya. Kita harus menghindari plagiarisme dan gunakan kata-kata sendiri. Jika mengutip dari referensi lain, pastikan sumbernya tetap ditulis. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan ejaan dan tanda bacanya. Pastikan ejaan, penggunaan kata, kalimat, dan tanda sesuai dengan PUEB. Selanjutnya, sistematis. Tulis makalah secara sistematis berdasarkan logika. Dan terakhir itu persiapannya. Siapkan data, referensi, dan prasarana yang lengkap. Halo, perkenalkan nama saya Nekesha Jaria dengan NIM 24040900112. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi C. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan topik dan judul. Yang pertama itu ada memilih topik. Untuk memilih topik, pilih topik yang relevan dan menarik. Pilihlah topik yang tidak hanya sesuai dengan minat dan bidang studi Anda, tetapi juga memiliki relevansi dalam konteks sosial, ilmiah, atau industri saat ini. Topik yang menarik akan memotivasi kita dalam proses penelitian. Yang kedua ada pastikan ada sumber yang cukup untuk mendukung penelitian. Lakukan penelusuran awal untuk memastikan tersedia cukup literatur, data, dan sumber daya lain yang dapat mendukung penelitian kita. Ini penting untuk menjamin bahwa penelitian kita dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang kedua itu ada menyusun judul. Nah, menyusun judul harus mencerminkan isi penelitian dalam menarik perhatian. Judul yang baik harus mampu memberikan gambaran jelas tentang fokus dan tujuan penelitian kita. Selain itu, judul yang menarik dapat menarik perhatian pembaca dan menciptakan ketertarikan untuk membaca lebih lanjut. Yang kedua, gunakan kata kunci yang tepat dan spesifik. Memasukkan kata kunci yang relevan dalam judul akan membantu dalam meningkatkan visibilitas penelitian kita, baik dalam pencarian akademis maupun di kalangan pembaca yang luas. Yang ketiga, ada pertimbangan panjang judul. Usahakan judul tidak terlalu panjang, tetapi cukup informatif. Sebuah judul yang singkat dan padat akan lebih mudah diingat dan lebih efektif dalam menyampaikan esensi penelitian. Yang keempat, revisi dan mintalah masukan.
Setelah kita menyusun judul, lakukan revisi dan minta masukan dari rekan atau pembimbing. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu menyempurnakan judul yang telah kita buat. Nah, untuk contohnya itu, misalnya contoh jika topik yang dipilih adalah tentang dampak perubahan iklim, berarti judul yang tepat bisa berubah dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Yang kedua, strategi adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, studi kasus di wilayah pesisir. Kesimpulannya, menentukan topik dan judul yang tepat sangat penting untuk keberhasilan makalah. Proses ini harus dilakukan dengan cermat agar makalah yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi ilmu pengetahuan serta menarik perhatian pembaca. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama aku Yolanda Putri Larasati dengan NIM 24050700123. Saya dari Prodi Teknik Kimia. Halo. Kemudian, bagaimana cara membuat abstrak yang efektif? Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Apa sih maksud dan tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah tujuan keseluruhan dari dilakukannya penelitian. Tujuan penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan di area topik tersebut untuk menunjukkan kesenjangan yang ada dalam ilmu tersebut atau untuk merancang dan menguji solusi masalah yang ada. Yang kedua, metode atau pendekatan yang digunakan. Merujuk pada buku metode penelitian yang ditulis oleh Andra Tersiana, metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain secara kuantitatif atau terukur. Metode penelitian kuantitatif memiliki karakteristik diantaranya: 1. Menerapkan pola pikir deduktif untuk memahami sebuah fenomena dengan menggunakan konsep yang bersifat khusus. Yang kedua, menggunakan logika positivistik dan menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif. Peneliti menempatkan diri sebagai bagian yang terpisah dengan objek yang diteliti. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran menggunakan alat yang baku dan objektif. Lalu, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, terlepas dari konteks waktu dan situasi. Kemudian, ada metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku objek yang diamati. Menurut sumber yang sama, jenis metode penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan. Adapun beberapa karakteristik metode penelitian kualitatif meliputi: yang pertama, menerapkan pola pikir induksi, empiris, dan rasional sehingga menghasilkan grounded teori, yakni teori yang timbul sesuai data, bukan dari hipotesis. Yang kedua, mengutamakan perspektif partisipan. Yang ketiga, menggunakan rancangan penelitian yang berkembang selama penelitian berlangsung. Hal tersebut berbeda dengan metode kuantitatif yang menggunakan rancangan penelitian baku. Yang keempat, ada pengumpulan data didasarkan pada prinsip fenomenologis, yakni dengan memahami sesuatu gejala dan fenomena yang dihadapi secara mendalam. Yang terakhir, peneliti berperan sebagai alat pengumpul data. Artinya, peneliti merupakan bagian yang terpisahkan dengan objek yang diteliti. Kemudian, ada hasil dan kesimpulan utama. Kesimpulan adalah bagian penting dalam sebuah makalah atau karya ilmiah. Isi dari kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian. Bagian dari kesimpulan memberikan informasi kepada pembaca untuk mengetahui hasil akhir dari sebuah penelitian. Kemudian, ada tips and Halo semua, perkenalkan nama aku Aulia Milatina dengan NIM 24050700120 Prodi Teknik Kimia. Selanjutnya adalah pendahuluan.
Pendahuluan pada makalah ilmiah adalah bagian awal makalah yang memberikan gambaran umum tentang topik yang disajikan dan alasan mengapa makalah tersebut disusun. Pada bab pendahuluan, umumnya terdapat 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Latar belakang berisi uraian mengenai alasan penulis membahas topik dalam makalah. Inti dari sebuah latar belakang adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pembuatan makalah tersebut. Seperti mengapa kamu membahas topik tersebut, untuk apa kamu melakukan penelitian tersebut, apa yang membuatmu ingin menyelesaikan masalah tersebut. Latar belakang harus ditulis dengan jelas serta mudah dimengerti. Selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan, latar belakang juga harus memuat data-data atau fakta-fakta yang mendukung. Alasan ini harus didasari dengan data dan fakta, tidak boleh didasari atas opini atau pendapat pribadi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan latar belakang, yang nantinya akan dijawab dalam pembahasan. Di bagian rumusan masalah, kamu bisa mengisinya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kamu dijelaskan di bagian pembahasan. Pertanyaan tidak perlu terlalu banyak, cukup 2-3 pertanyaan yang jelas dan merupakan hasil pengerucutan dari latar belakang yang kamu tulis sebelumnya. Yang ketiga yaitu tujuan. Sesuai namanya, tujuan merupakan bagian yang berisi tentang tujuan dibuatnya makalah tersebut, berisi penjabaran manfaat yang akan diperoleh atau tujuan yang ingin dicapai melalui pembuatan makalah tersebut. Tujuan bisa kamu tuliskan secara singkat dan menggambarkan serta jelas manfaat dari pembuatan makalah tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan lengkap mengenai metode penelitian, termasuk subjek, alat, dan teknik analisis. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam penulisan makalah ilmiah, metode pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Di sini yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Pemilihan subjek harus didasarkan pada tujuan penelitian dan pertanyaan yang ingin dijawab. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama populasi, seluruh kelompok yang menjadi perhatian penelitian, misalnya semua siswa di sekolah tertentu. Yang kedua ada sampel atau bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel seperti random sampling, purposive sampling, atau stratified sampling. Yang kedua ada alat penelitian. Alat penelitian adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat ini dapat berupa kuesioner, alat yang berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Yang kedua, wawancara, metode pengumpulan data melalui percakapan langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi mendalam. Yang ketiga ada observasi, pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dalam konteks tertentu. Yang terakhir ada uji atau tes, alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau karakteristik tertentu seperti tes psikologi atau ujian akademis. Yang ketiga ada teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah-langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis bergantung pada jenis pada data yang dikumpulkan, atau kuantitatif atau kualitatif. Di sini ada beberapa teknik analisis yang umum digunakan. Yang pertama ada analisis data kuantitatif, statik deskriptif, menggambarkan data melalui ukuran pusat.
min, median, modus, dan ukuran penyebaran rank, varian, dan deviasi standar. Yang kedua ada statik inferensial, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sampel ke populasi menggunakan uji T, ANOVA, regresi, dan analisis korelasi. Yang kedua ada analisis data kualitatif, analisis konten, mengategorikan dan menganalisis informasi yang berasal dari wawancara, teks, atau dokumen. Yang kedua ada analisis tematik, mengidentifikasi tema atau pola dalam data kualitatif untuk memahami makna yang lebih dalam. Yang terakhir ada ground teori, metode untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan, bukan menguji teori yang sudah ada. Kesimpulannya di sini, metode penelitian yang baik adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Dalam penulisan makalah ilmiah penting untuk menjelaskan dengan jelas subjek penelitian, alat yang digunakan, dan teknik analisis data yang diterapkan. Terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang berisikan penyajian hasil dan analisis hasil. Makalah ilmiah merupakan karya ilmiah yang membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil studi ilmiah. Isi makalah tidak boleh didasarkan pada pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Bentuk penyajian biasanya berbentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Untuk hasilnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang dijanjikan di bagian pendahuluan. Hasil penelitian harus disajikan dalam bentuk lampau, sederhana, tanpa bias, dan urutan yang logis. Analisis hasil makalah ilmiah adalah proses penyelidikan atau mencari tahu suatu kejadian untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Untuk pembahasannya merupakan diskusi antara hasil dan pertanyaan penelitian. Tujuan pembahasan adalah menjawab permasalahan dan tujuan penelitian serta proposisi atau hipotesis yang telah diajukan. Untuk interpretasi hasil merupakan proses menafsirkan dan memberi makna pada data yang dihasilkan dalam sebuah penelitian. Interpretasi dilakukan untuk mendorong penggunaan data dan memberikan penjelasan. Untuk penyajian hasil data biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun juga gambar. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Sabila Pratiwi dengan NIM 23051200013. Berikutnya yaitu menulis bab 2 hasil dan pembahasan. Mengapa sih kita perlu memahami bagaimana cara menulis bab 2 hasil dan pembahasan? Yuk simak berikut ini. Dengan memahami cara penulisan bab 2 hasil dan pembahasan, kita dapat memahami konsep bab 2 itu sendiri, serta kita dapat memahami cara penulisan yang benar, teknik cara penulisan pembahasan yang benar dan baik, serta mengetahui cara menyusun hasil penelitian yang telah kita lakukan. Lalu, bab 2 itu sendiri merupakan bagian dari sebuah makalah ilmiah yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah kita lakukan tadi, yaitu dengan fokus menyajikan data yang diperoleh dan menghubungkan teori yang sedang kita bahas. Lalu bagaimana sih struktur hasil penelitian itu sendiri? Nah, yang pertama kita punya penyajian data nih, di mana penyajian data tersebut bisa berupa grafik, diagram, serta tabel, dan lain sebagainya. Lalu, data juga bisa dengan jenis kuantitatif atau kualitatif berdasarkan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, di PPT sudah terlampir yaitu contoh-contoh. Yang pertama yaitu grafik, yang kedua ada contoh tabel, dan yang ketiga ada diagram. Yang lebih tepatnya diagram pie. Nah, yang kedua ada analisis data. Menganalisis data yaitu berarti kita
mengurai makna data yang telah kita dapat dari penelitian yang telah kita lakukan dengan menghubungkan dengan tujuan penelitian. Contohnya kita ada penelitian kuesioner dengan pembahasan tingkat kepuasan mahasiswa dan mahasiswi di lingkungan kuliah. Apakah sudah puas dengan fasilitasnya atau belum? Nah, dari situ kita bisa mengetahui data tersebut dari tabel atau diagram, atau juga bisa dengan grafik yang telah kita lampirkan. Itu bagaimana sih? Apakah setelah direnov ada perubahan? Contohnya misal kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus meningkat 15% lebih tinggi dari sebelum direnov. Jadi kita menjelaskan isi dari tabel, data yang telah kita lampirkan di dalam makalah tersebut. Lalu selanjutnya ada teknik penyajian data. Yang pertama yaitu grafik, dengan kita menampilkan tren dari data kita. Lalu tabel dengan menyajikan data numerik atau perbandingan, serta diagram dengan menunjukkan hubungan atau struktur. Lalu apa sih pembahasan itu? Bagian yang menjelaskan arti atau makna dari data yang telah kita sajikan, dengan tujuan menghubungkan data penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara menulis pembahasan? Langkah-langkahnya apa saja sih? Yang pertama, ada identifikasi temuan utama, yaitu apa hasil yang paling penting. Lalu yang kedua, yaitu kaitkan dengan teori yang ada atau yang sedang dibahas oleh penelitian kalian. Apakah hasil tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan teori tersebut? Lalu bandingkan dengan penelitian lain atau yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Apakah hasilnya sesuai? Maksudnya, apakah hasil serupa dengan yang ditemukan atau malah bertentangan dengan hasil yang ditemukan sebelumnya? Lalu yang keempat, analisis kekurangan. Apakah ada kekurangan atau keterbatasan dari penelitian? Lalu berikutnya ada tips menulis bab 2 hasil dan pembahasan. Kita bisa menggunakan bahasa yang jelas, baku, dan formal, serta terstruktur dengan baik. Lalu fokus pada data yang relevan dengan tujuan penelitian dan teori yang sedang kita lakukan penelitiannya ini. Hindari interpretasi yang berlebihan. Lalu gunakan referensi yang kuat untuk mendukung pembahasan yang telah kalian buat. Misalnya kita mengutip dari jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, atau kutipan-kutipan guru besar. Lalu ada contoh penggunaan data dalam pembahasan. Misalnya contoh data yang kita ambil merupakan tabel tingkat kepuasan konsumen. Lalu pembahasannya tingkat kepuasan meningkat 20% setelah penerapan strategi baru. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan nih. Bab 2 merupakan bagian yang penting karena menyajikan hasil dan analisis data yang telah kita lakukan penelitiannya, di mana itu merupakan tujuan dari penelitian kita. Nah, kita sebagai penulis makalah ilmiah perlu mengaitkan data dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya dan memberikan analisis yang mendalam dan sesuai. Nama saya Rizky Hidayatullah dengan NIM 2305 12 00 04 dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. 3. Halo, perkenalkan nama saya Andrian Abel Agustus Haryandi dengan NIM 23051 20027 dari Fakultas Teknik Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Materi berikutnya yang saya akan bacakan adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dalam makalah ilmiah adalah sebuah daftar yang lengkap yang berisi sebuah sumber referensi yang telah digunakan sebagai acuan dalam penulisan makalah tersebut. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, penelitian, website, atau sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Topik yang pertama yang kita bahas adalah mengapa pentingnya sumber pada daftar pustaka. Yang pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas pada daftar pustaka ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam makalah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah mencegahnya plagiarisme. Dengan kita mencantumkan sumber yang jelas, penulis dapat menghindari tindakan plagiarisme atau penjiblakan karya orang lain. Yang ketiga adalah mempermudahnya verifikasi.
Pembaca dapat dengan mudah memeriksa kembali informasi yang disajikan dalam makalah dengan merujuk pada sumber-sumber yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang keempat adalah kontribusi ilmiah. Daftar pustaka menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian yang mendalam dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang terkait. Yang kelima adalah etika keilmuan. Dengan kita mencantumkan daftar pustaka, itu adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap penulis asli yang karyanya telah digunakan sebagai referensi. Tapi yang kedua kita bahas adalah format pada daftar pustaka. Gaya penulisan daftar pustaka yang biasa digunakan, yang pertama adalah American Psychological Association atau bisa disingkat sebagai APA. Nah, gaya ini banyak digunakan dalam bidang sosial dan ilmu perilaku. Yang kedua adalah Modern Language Association atau bisa disingkat sebagai MLA. Di mana gaya ini sering digunakan dalam bidang humaniora dan lain-lain sebagainya. Terima kasih.